got so motherfucking design on right now. Sejarah singkat BPUPKI. Sejarah pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapat dukungan dari bangsa Indonesia. BPUPKI dibentuk pertama kali oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Di dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut juga sebagai Dokuritsu Junbi Koisakai. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini bertujuan untuk saling menguntungkan. Jadi, BPUPKI tak lain dibentuk dengan tujuan mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sementara terhadap Jepang, tujuan dibentuknya BPUPKI ialah menarik simpati rakyat Indonesia agar kemudian membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jepang yang saat ini terlibat dalam Perang Dunia Kedua kemudian membutuhkan banyak dukungan. Pembentukan BPUPKI oleh Jepang sendiri 100% tulus untuk memberi kemerdekaan Indonesia, namun juga untuk mendapat dukungan. Adapun tugas utama BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki, serta mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, serta hal-hal penting yang diperlukan dalam pembentukan Indonesia Merdeka. Hasil sidang pertama BPUPKI. Pada sidang pertama BPUPKI ini kemudian membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Selama masa persidangan pertama BPUPKI ini, agendanya sendiri diantaranya adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Ketiga tokoh yang menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Republik Indonesia diantaranya adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang yang diadakan pada 29 Mei 1945, Muhammad Yamin kemudian mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Di antaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada sidang 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo kembali mengemukakan gagasannya mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan dengan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu diantaranya yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir keadilan sosial. Sementara itu, pada sidang 1 Juni 1945, Ir Soekarno kemudian menyampaikan gagasan perihal rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila. Di antaranya yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Dari beberapa usulan milik Ir Soekarno yang diterima dan diberi nama Pancasila, kelima rumusan ini kemudian digunakan sebagai ideologi dan fondasi negara Indonesia. BPUPKI sendiri dibubarkan pada 7 Agustus 1945 karena tugas-tugasnya telah selesai dilakukan. Sejarah singkat terbentuknya PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI secara resmi dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk untuk beberapa tujuan, seperti untuk melanjutkan tugas-tugas dari organisasi sebelumnya atau BPUPKI yang bertugas untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan untuk membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara. Tidak lama setelah terbentuknya PPKI, lembaga tersebut mulai mengadakan sidang dengan agenda yang berbeda-beda. Sidang pertama dilakukan pada 18 Agustus 1945 dan dilanjutkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Kemudian sidang terakhir dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945.
Hasil sidang PPKI dikutip dari buku IPS Terpadu Jilid 2B 2006 karya Sri Pujiastuti dan kawan-kawan. Berikut merupakan hasil sidang PPKI. Hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945. Berikut merupakan hasil sidang PPKI yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sampai dibentuknya MPR atau DPR. Hasil sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Berikut merupakan hasil sidang PPKI yang kedua. Pembentukan 12 departemen dan 4 menteri negara. Daftar 12 departemen tersebut adalah: yang pertama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, Departemen Kemakmuran, Departemen Keamanan Rakyat, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Departemen Penerangan, Departemen Sosial, Departemen Pekerjaan Umum, dan yang terakhir ada Departemen Perhubungan. Hasil sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Berikut merupakan hasil sidang PPKI yang ketiga. Membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Demikian penjelasan mengenai hasil sidang PPKI, mulai dari sidang pertama hingga sidang ketiga. Semoga bermanfaat. Kronologi lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosokai, Badan Penyelidik Usaha Penyiapan Kemerdekaan. Pidatonya yang pertama kali menemukan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Junbi Chosokai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chusang-in, sekarang Gedung Pancasila. Para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sejarah hari lahir Pancasila sangat penting untuk diingat, dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita dapat memaknai Pancasila sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga bermanfaat. Audio Jungle.